Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang para tamu undangan dan peserta Indonesian Youth SDG Summit. Kembali lagi bersama kami dalam rangkaian acara Indonesian Youth SDG Summit 2022. Acara Indonesian Youth SDG Summit 2022 yang diselenggarakan oleh Ilmu Politik Universitas Bakri merupakan wujud nyata peran program studi ilmu politik. Acara Indonesian Youth SDG Summit 2022 bertepatan dengan perayaan 1 dekade ilmu politik yang ditunjukkan bagi para generasi muda agar dapat lebih terbuka dan kritis dalam memahami konteks serta isu terkait Sustainable Development Goals. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada kelompok usaha Bakri, Multi Kontrol Nusantara, dan Bakri Global. Kemudian TV One, FIFA, Antv yang telah memberikan dukungan dalam acara Indonesian Youth SDG Summit. Terima kasih juga kami ucapkan untuk teman-teman dari komunitas Rumah Recording in progress. Green Generation Foundation, I Love Energi Surya, Queen.id, Rise Foundation, Pusat Inovasi Kota dan Komunitas Cerdas, International Association for Public Participation Indonesia, serta HM Ilpol Universitas Bakri yang telah ikut serta dalam mendukung acara kami pada hari ini. Acara Indonesian Youth SDG Summit 2022 ini dilaksanakan dalam 3 sesi. Dan pada saat ini kita akan memasuki sesi 2 dengan topik diskusi, energi bersih, dan terjangkau. Sebelumnya, diingatkan kepada para peserta untuk mengisi link absensi yang diberikan panitia melalui kolom chat Zoom. Sebelum menyerahkan sesi 2 kepada moderator, mari saksikan terlebih dahulu video anthem dari mahasiswa aktif Universitas Bakri. You can be the fire that lights up the world. With your energy stronger together, you can climb higher to the top of the world. With your spirit, you're unbeatable. Yeah, I walk on water, yeah, I'm stopping thunder. I can make you prouder, I'm flying to the highest stars. Silver lining in the cloud, I will show the world what I'm about. I will sing out loud. I can be the hole in the universe, I can be the joy that you deserve. I will sing out loud. You can be the fire that lights up the world. With your energy stronger together, you can climb higher to the top of the world. With your spirit, you're unbeatable. They say I will never make it. They say that I just don't have it. They say just go back, forget it. They say I say, well, I'm just gonna get it. I say I won't stop till I made it. I say I will not regret it. I say I can be the silver lining in the cloud. I will show the world what I'm about. I will sing out loud. I can be the hole in the universe, I can be the joy that you deserve. I will sing out loud. You can be the fire that lights up the world. With your energy stronger together,
in the cloud. I will show the world what I'm about. I will sing out loud. I will sing out loud. I can be the hole in the universe. I can be the joy that you deserve. I will sing out loud. You can be the fire that lights up the world. Put your arms stronger together. You can climb higher to the top of the world. Put your spirit to open above. Nah, itu dia video anthem Indonesian Youth Youth SDGs SDG Summit 2022 dari mahasiswa aktif Ilmu Politik Universitas Bakri. Sebelum melanjutkan ke sesi 2, perlu diketahui bahwa krisis pengelolaan sampah di Indonesia masih menjadi polemik yang tak kunjung usai. Demi mewujudkan pengelolaan sampah yang lebih baik, Green Ration Foundation mengajak seluruh masyarakat, terutama generasi muda, untuk ikut berupaya membangun tata kelola sampah yang lebih baik. Para peserta dapat turut serta dalam upaya ini dengan berdonasi melalui kitabisa.com atau Green Ration ID. Semoga niat baik kita semua dapat dipermudah. Memasuki sesi diskusi kedua, kami serahkan acara kepada moderator kami, yaitu Bapak Fazlur Hasan. Selamat siang, selamat datang para peserta webinar dan para pembicara yang bergabung di sesi kedua ini di acara Indonesia Youth SDG Summit 2022 yang diselenggarakan oleh Universitas Bakri. Senang sekali rasanya ada kesempatan nih untuk diskusi dengan para pembicara yang kegiatannya merupakan aktor-aktor dari yang memastikan perkembangan energi bersih ini bisa terrealisasi di Indonesia. Sebelum kita masuk ke acara, ada video yang disiapkan oleh rekan-rekan panitia yang akan memberikan gambaran konteks terhadap sesi kedua ini. Saya persilakan untuk videonya ditayangkan. Kemajuan teknologi dan meningkatnya populasi membuat jumlah emisi karbon yang masuk ke atmosfer semakin meningkat. Hal ini menyebabkan terjadinya perubahan iklim ekstrim yang berdampak pada bencana alam berkepanjangan. 75% sumbangan emisi dunia secara keseluruhan berasal dari kota, dan 27% sumbangan emisi kota berasal dari sektor transportasi. Saat ini, dunia sedang dihadapkan dengan krisis lingkungan yang disebabkan oleh penggunaan energi fosil berskala besar. Penggunaan energi fosil juga menyebabkan cadangan sumber daya alam kita menipis. Sedangkan kebutuhan energi fosil semakin meningkat setiap harinya. Antara tahun 2000 sampai 2016 saja, penggunaan listrik meningkat dari 78% menjadi 87%. Bahkan jumlah rumah tanpa listrik pun menurun menjadi di bawah angka 1 miliar. Namun, seiring dengan pertumbuhan populasi, permintaan akan energi murah juga terus meningkat. Dan ekonomi yang bergantung pada bahan bakar fosil menciptakan perubahan drastis pada iklim kita. Penggunaan green energy bisa menjadi salah satu solusi terbaik untuk menyelamatkan lingkungan. Salah satu contoh dari green energy yaitu dengan memanfaatkan tenaga surya. Tenaga surya merupakan energi bersih yang paling berpotensial untuk dikembangkan di Indonesia. Tidak hanya potensinya tinggi, ini juga lebih terjangkau dan lebih ramah lingkungan. Dengan sumber yang memadai, tenaga surya dapat menjadi solusi untuk menggantikan penggunaan energi fosil. Sebagai generasi muda, kita harus peduli terhadap hal-hal yang berkaitan dengan masa depan lingkungan. Kerusakan lingkungan akibat penggunaan energi yang tidak ramah lingkungan menjadi ancaman besar bagi generasi kita. Maka dari itu, kita harus meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi energi yang ramah lingkungan demi mewariskan kelestarian lingkungan untuk generasi yang akan datang. Memperluas infrastruktur dan meningkatkan teknologi untuk menyediakan energi yang bersih dan lebih efisien untuk semua negara akan mendorong pertumbuhan dan membantu lingkungan. Tanpa kamu, dunia perlahan akan kehabisan sumber daya alam. Terjadi pemanasan global, Perubahan iklim, Serta rusaknya ekosistem.
Mari kita wujudkan Indonesia yang lebih baik melalui Sustainable Development Goals atau tujuan pembangunan berkelanjutan. Terima kasih teman-teman. Itu adalah kilasan singkat terhadap isu real yang kita hadapi saat ini, kemudian dengan meningkatnya kebutuhan dan saat ini masih bergantung sama fosil. Tanpa kamu kita rasanya sulit untuk tackle isu ini. Saya akan memperkenalkan terlebih dahulu para pembicara kita pada siang hari ini. Ada 3 pembicara dan semuanya adalah wanita, women power ya di siang hari ini. Yang pertama ada Bu Asmiati Amalik. Beliau adalah seorang dosen di program studi Ilmu Politik Universitas Bakri. Beliau seorang ahli dalam Global Political Economy, mendapatkan gelar PhD dari University of Birmingham di Inggris dengan fokus Political Economy of Energy Policy. Asmiati atau biasa kita panggil Emi mengawali karirnya sebagai peneliti dengan menjadi data analis pada Pusat Penelitian Universitas Hasanuddin. Selain menjadi dosen, Emi juga adalah salah satu senior researcher di Asian Scenarios dan juga penulis aktif. Emi ini menulis buku politik ekonomi Indonesia dan banyak pandangan beliau yang kerap muncul di Nikkei Asian Review, Asian Correspondence, Jakarta Post, dan ini ternama lainnya. Yang kedua, kita memiliki pembicara dari ICEL. ICEL ini adalah Indonesian Center of Environmental Law. Ini Ibu Grita Anindarini Widianingsi atau biasa dipanggil Grita. Beliau adalah seorang Deputi Direktur Bidang Program. Beliau seorang sarjana hukum lulusan Universitas Indonesia dan juga ternyata adalah lulusan dari sekolah di Inggris, di mana dia meraih gelar Master of Laws di Energy Law dari University of Aberdeen. Grita bergelut dalam riset dan advokasi terkait tata kelola energi dan pertambangan, isu perubahan iklim, serta hukum administrasi lingkungan. Di ICEL ini, Grita aktif dalam melakukan penelitian hukum, serta terlibat dalam penyusunan berbagai peraturan di bidang lingkungan hidup dan sumber daya alam, baik di tingkat nasional maupun daerah. Selain itu, juga banyak terlibat dalam pengembangan kapasitas bagi para penegak hukum maupun masyarakat. Dan yang terakhir, kita ada Melvina Wildasari. Beliau adalah seorang Chief Financial Officer dari Helio Sinar Energi. Melvina adalah seorang profesional yang cukup berpengalaman di sektor usaha, memiliki beragam pengalaman dari mulai equity, research analyst, institutional research manager, hingga investment specialist. Melvina sendiri pernah menjadi senior associate untuk Pak Anindya Bakri, dan saat ini melihat potensi energi terbarukan yang begitu besar, Melvi menjadi bagian dari transisi energi bersih dengan memimpin solar PV startup di Helio Sinar Energi sebagai CFO. Tapi nggak cuma itu, Melvina juga aktif menjadi relawan berbagi kesempatan yang merupakan founder dari Women 9.0, sebuah komunitas pemberdayaan perempuan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran perempuan akan potensi perannya di masyarakat. Thank you all, terima kasih semua sudah bergabung di sesi siang ini. Sesi siang ini sesuai dengan tadi yang disampaikan adalah kita akan fokus kepada SDG nomor 7, yaitu energi bersih dan terjangkau, affordable and clean energy. Kita semua memiliki peran untuk memastikan akses terhadap energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan, dan modern bagi semua. Sesi ini akan melihat dari 3 perspektif. Pertama, kita akan mulai dengan Emi yang akan membicara soal green economy atau ekonomi hijau. Kita perlu mengadopsi ekonomi hijau untuk berpeluang merealisasikan yang namanya energi hijau yang lebih masif. Tapi apa sih sebenarnya energi hijau? Kenapa penting? Tantangan dan peluangnya ini akan diulas oleh Emi. Pembicara kedua akan menyampaikan secara lengkap bagaimana kebijakan energi terbarukan di Indonesia. Di sesi ini Grita akan memberikan gambaran dan pengamatan mengenai dinamika regulasinya. Karena penting untuk kita pahami aspek kebijakan dan regulasi ini yang menjadi landasan bagaimana arah pembangunan energi bersih ke depan. Dan yang terakhir, kita akan masuk lebih dalam kepada sektor yang sangat hangat di energi terbarukan, yaitu sektor di tenaga surya. Akan bicara terkait besarnya potensi dan bagaimana merealisasikan pengembangannya.
tanpa lebih jauh lagi untuk mempersingkat waktu, saya serahkan kesempatan pertamanya untuk Ibu Emi. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, selamat siang Bapak, Ibu, rekan, dan teman-teman sekalian. Pertama-tama terima kasih banyak atas kesempatan yang sudah tentu diberikan kepada kami untuk setidaknya di kesempatan ini kami ingin sedikit berbagi ilmu tentang what is the green economy atau yang biasa kita kenal dengan ekonomi hijau. Bapak dan Ibu sekalian dan teman-teman sekalian, di kesempatan ini pembahasan akan kami bagi menjadi 3 topik utama, yaitu pembahasan sedikit tentang green economy, kemudian kita akan ke bagian kedua, masuk ke challenges atau tantangan, dan yang ketiga adalah scenarios dan opportunity, atau kita kenal bersama skenario dan kesempatan dari keuntungan penerapan ekonomi hijau itu sendiri. First, sekarang mari kita bahas pertama tentang apa sih ekonomi hijau itu. I think it's like for me, karena sebagai pembicara awal, perhaps pembicaranya akan sedikit light. Mungkin setelah saya akan menjadi sangat heavy. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, green economy seperti yang kita ketahui terdiri dari 2 kata, which is green and economy. Jadi secara epistemologi, we have no clear understanding what is it green, karena green sometimes dikonotasikan dengan lingkungan, warna daun, sometimes also kedamaian, dan ada juga dikonotasikan dengan simbol keagamaan. So in that sense, green has a strong connection with the concept of environment. Sering kalau kita lihat warna hijau itu kadang dikonotasikan dengan lingkungan. But kalau kita melihat dari sisi ekonomi, then we find out that economy secara epistemologi atau the nature of origin, scope of knowledge, as well the rationality behind the concept of economy, dan kita menemukan ekonomi itu comes from ecos, mean household atau rumah tangga, where nemo means distribution atau distribusi. Kemudian Mungkin ada kendala jaringan. sepertinya saya kehilangan koneksi atau... Udah balik lagi ya, Bu Emi ya? Baik, apakah sudah dengar? Mohon maaf. Sudah Sepertinya bisa. tadi saya... Alright, Okay, thank you. terputus. Okay, so... Iya, maaf. I have no idea about that. Jadi secara sederhana, mohon maaf saya lanjutkan. Jadi secara sederhana, kita sebenarnya belajar tentang how the resources is distributed, atau bagaimana sumber daya itu dibagi. Kemudian pertanyaannya adalah kenapa sumber daya itu harus dibagi? Karena secara pada prinsipnya sumber daya itu bersifatnya scarce atau langka. Jadi dalam prinsip kelangkaan, ilmu ekonomi itu menjelaskan hubungan antara harga dan dinamika antara penawaran dan permintaan, atau economic theory that explains the price relationship between the dynamic supply and demand. Dengan begitu, kita bisa memahami bahwa green economy has a strong connection with how the distribution of goods and services dengan memperhatikan lingkungan. Kalau kita lihat di dalam bukunya David Pearce, Anil Markandia, dan Edward di tahun 1989, itu buku secara akademik pertama yang menyinggung tentang Blueprint for Green Economy, which dalam buku itu menekankan bahwa pembangunan tidak hanya berdasarkan dari nilai pembangunan secara klasik saja, tapi harus berfokus pada bagaimana unsur lingkungan, sustainability, dan keberlangsungan lingkungan itu harus diangkat. Jadi kemudian konsep ini berkembang menjadi green economy, which refers to lingkungan. Kalau kita bicara green economy, itu merujuk pada lingkungan yang ada di darat. Dan kalau sekarang kalau kita sering dengarkan juga adalah blue economy, which refers to lingkungan yang ada di laut. Jadi kadang ada mixed understanding what is green economy dengan blue economy, which is basically hanya membagi antara kalau green economy dia ada di darat dan blue economy ada di laut.
Dan sekarang kita lihat definisinya menurut United Nations Environment Program, a green economy is a low carbon, resource efficient, and socially inclusive. Atau ekonomi yang rendah karbon, sumber daya yang efisien, secara sosial bersifat inklusif dan menyeluruh. So next we talking about why we move to, then what does it matter? Kenapa green economy itu penting? Ada 4 hal yang harus kita pahami bersama, yaitu pertama, the sea level rise atau kenaikan laut itu sekarang sudah mencapai 0,8 sampai 1,2 cm per tahun. Which is mean dalam 10 tahun itu bisa mencapai 12 cm. Bayangkan kalau 12 cm dalam 10 tahun, ini tentu akan berdampak pada wilayah yang sangat rentan banjir. Let's say di Priok, bisa 10 meter kalau dalam 10 tahun dia naik. Dan tentu wilayah Indonesia lainnya dan wilayah bagian dunia lainnya yang dekat dengan wilayah pesisir tentu akan terjadi kerusakan lingkungan dan infrastruktur. Kalau terjadi kerusakan lingkungan dan infrastruktur, itu eventually akan menggerus taxpayer money, atau kita bayar pajak, tuh ujung-ujungnya nilai pajak tersebut kita gunakan untuk membayar kerusakan yang kita buat sendiri. Kemudian kedua adalah extreme weather condition. Kondisi cuaca yang ekstrim, seperti misalnya meningkatnya bencana hidrometeorologi setiap tahun ya, ini menyebabkan korban jiwa serta kerugian ekonomi, seperti misalnya banjir. Berapa biaya yang harus kita keluarkan untuk ketika terjadi banjir? Lihat Jakarta, like we have like seperti annual banjir gitu. Kemudian kekeringan, kalau terjadi kekeringan, petani tidak bisa panen, kemudian harga bahan pangan menjadi naik. Eventually we have to spend more money again. Kemudian longsor. Jadi kondisi-kondisi ini sangat berhubungan dengan kondisi lingkungan kita. Kemudian yang ketiga adalah increased temperature, peningkatan suhu di muka bumi itu 0,45 sampai 0,75 Celcius, dan perubahan curah hujan. Ini berarti bisa tambah di satu daerah bisa dia semakin panas, kemudian di satu daerah bisa dia dalam kondisinya semakin dingin. Tentu ini akan mempengaruhi bagaimana pola cocok tanam dan sebagainya, dan akan juga berpengaruh tentang kesejahteraan kita ke depannya. Kemudian the last one, of course pasti banyak ya, the risk to the nature. Seperti misalnya gelombang ekstrim yang meningkat, let's say 1,5 meter, jadi kalau ada gelombang laut yang wave-nya itu 1,5 meter, tentu akan berdampak pada ketahanan pangan, karena para nelayan itu nggak bisa mencari ikan. Dan kalau misalnya itu like yearly happens to us, tentu akan merusak ketahanan pangan kita, terutama di sektor perikanan. Baik, dan let's move on. Setelah itu kita beranjak bahwa seluruh komponen dari dampak tersebut itu berkorelasi sangat erat dengan transformasi ekonomi, karena ekonomi hijau merupakan bagian integral dari transformasi ekonomi, yang turut berkorelasi dengan program ekonomi biru yang dibuat dengan tujuan baik. Jadi misalnya ya yang saya sebutkan tadi, berkorelasi dengan program ekonomi biru, transisi energi, dan ekonomi low carbon. Sebagai contoh misalnya kebijakan yang dibuat dengan tujuan baik seperti program transisi energi B30 gitu. Sekarang kan kita sering mendengar tentang harga minyak goreng yang naik. Kita lihat ya, bahwa program transisi B30 ini itu mencaplok produk minyak sawit CPO dengan diesel, akan menghasilkan yang disebut dengan biodiesel, yang kemudian berdampak pada naiknya demand terhadap CPO, sehingga kemudian CPO kita, konsumsi CPO kita naik, sementara demand terhadap minyak goreng untuk terjadi tren, jadi tren terhadap demand terhadap minyak goreng turun. Namun ketika terjadi shifting harga, shifting konsumsi, barang menjadi naik, karena kalau kita lihat dalam kondisi misalnya dalam pasar CPO, karena harga CPO sekarang lagi bullish-bullishnya, lagi naiknya, itu disebabkan karena di produsen CPO terbesar Indonesia dan Malaysia itu menerapkan PPKM. Di Malaysia sendiri itu buruh-buruh sawit itu dipulangkan ke Indonesia, sehingga kemudian produksinya itu menurun. Produksi menurun, demand dalam pasar internasional tinggi, sementara while di dalam negeri kita karena demand terhadap produksi kemarin turun, maka digenjotlah program B30. Ini yang menyebabkan kemudian demand terhadap CPO itu tinggi, yang eventually berimplikasi terhadap naiknya harga minyak goreng, karena minyak goreng itu merupakan produk turunan dari CPO atau crude palm oil.
Jadi kalau kita lihat, jadi ketika terjadi shifting harga, barang menjadi naik ya, harga barang menjadi naik. Contoh ini merupakan satu kebijakan transisi energi yang harus kita pikirkan bersama, karena tentu dalam setiap kebijakan pasti ada externality atau dampak dari kebijakan tersebut yang harus kita perhatikan bahwa apakah dampak itu akan berimplikasi terhadap orang banyak. Kemudian, jadi kalau kita lihat, jadi setiap ada shifting energi, secara historis pasti ada dampaknya. Misalnya ketika terjadi kebijakan transisi minyak tanah yang kita gunakan untuk memasak, beralih ke gas, itu terjadi shock secara fisiologi dan harga pada masyarakat. Begitupun juga shifting ke clear energy dari crude oil ke biofuel akan menyebabkan externalities. Nanti kita juga akan melihat bagaimana transformasi misalnya mobil listrik itu berdampak pada kita, serta transformasi batu bara ke bentuk energi lainnya akan ada shock awal. Jadi masyarakat itu ketika akan ketika diintroduksi itu pasti ada shock awal, tapi eventually dia akan adjustment. Slowly, well, we'll get there. Misalnya di Sulsel ya, Sulawesi Selatan sudah ada tenaga wind power, dan dalam 2 tahun terakhir PLTB Sidrap itu telah memproduksi listrik lebih dari 400.000 megawatt, lebih dari setengahnya diproduksi di tahun 2019 dan sisanya dihasilkan setelah PLT Sidrap beroperasi secara komersial. Sekarang let's move on to challenges. Tentu kita ada tantangan ya. Pertama adalah psychologically, lebih kepada mental model kita yang membentuk bagaimana kita, such as like how we care of our environment, like no plastik atau buang sampah pada tempatnya. Like kalau misalnya pun di Jakarta, as the city yang merepresentasikan the most educated citizens, itu kita masih bisa lihat sampah di mana-mana. Selain itu, resistensi masyarakat yang belum paham pada pentingnya menjaga lingkungan itu masih cukup rendah. Seperti kalau misalnya Anda ke laut, pinggir pantai, we are not enjoying basically pantainya, we enjoying sampahnya. So that is like psychologically we need to train our habits gitu, bagaimana kita care terhadap lingkungan. Kemudian cost, biaya transisi energi itu mahal, dan biaya untuk beralih kalau kita beralih kepada energi yang lebih clean itu cukup mahal. Biaya yang memang dibutuhkan itu mahal gitu. So therefore kita tidak bisa transisi at the same time kita mau everything good dalam sekejap, itu akan agak susah ya. Jadi kalau kita lihat, while kita dalam kondisi pandemi, kondisi pertumbuhan kita menurut data BPS itu di tahun 2021 itu mencapai 3,9%, which is lebih baik kalau dibandingkan dengan tahun 2020, di mana kita mengalami kontraksi 0,27%. Namun angka ini sebenarnya masih di bawah proyeksi Menteri Keuangan Sri Mulyani yang which is before itu memproyeksikan 4%. Jadi kondisi perekonomian kita tahun lalu dan tahun ini itu sangat berat, dan kalau tahun ke depan most likely kalau pandemi ini belum berakhir, maka beban-beban keuangan negara tentu akan lebih berat lagi. Kemudian yang keempat adalah time ya. Kita butuh waktu. It takes time gitu. There is no instant process. Mulai dari kemudian kita memberikan edukasi kepada masyarakat, perubahan regulasi, kemudian bagaimana teknologi itu develop, it takes time. So, but kita harus punya komitmen yang jelas ke depan bahwa kita akan ke sana. Nah, berdasarkan dari tantangan tersebut, skenario dan kesempatan yang bisa kita lakukan, ada beberapa hal tentu. Yang pertama adalah circular economy. Kita belajar tentang circular economy, which is mulai dari kita bagaimana kita mengolah sampah, bahkan peeled atau sampah yang sudah diolah itu bisa dijadikan sebagai bahan baku energi pengganti batu bara. Jadi kalau kita punya sampah, bagaimana sampah itu kemudian kita bisa gunakan kembali dan manfaat buat kita, sehingga ada nilai ekonomis dari barang tersebut. Kemudian yang kedua adalah green industry. So industri yang ramah terhadap lingkungan, seperti misalnya air limbah yang tidak dibuang ke sungai ya. Kita lihat sungai kita yang tercinta, Sungai Citarum, as the most polluted river in the world. I mean, how embarrassing is that, right? Itu karena limbah-limbah industri rumah tangga itu dibuang di sana. Bahkan kalau kita lihat sungai-sungai yang ada di negara kita, so basically we can find any kind of sampah ada di sungai, bahkan Anda bisa menemukan matras tempat tidur di sungai kita. So basically sungai itu menjadi toko serba ada atau barang serba ada, sampah serba ada di sana. So of course we need to care about that. Jadi
then we have C, the low carbon economy. Jadi ekonomi rendah karbon adalah ekonomi yang tidak banyak menggunakan sumber energi yang mengeluarkan karbon dioksida. Sehingga kemudian ekonomi tersebut juga tidak banyak mengeluarkan gas rumah kaca ke biosphere. Ini bisa dengan menerapkan pajak carbon tax. Sebenarnya kita sudah punya ya, kepada pengusaha yang berpotensi mengeluarkan karbon. Jadi pajak karbon akan ditetapkan secara bertahap dengan prioritas pada pemulihan ekonomi. Untuk tahap awal, sepertinya pemerintah pada bulan April 2022 itu pajak karbon akan dimulai ditetapkan dengan sektor di pembangkit listrik tenaga uap PLTU batubara dengan tarif Rp30 per kilogram karbon dioksida atau ekuivalen dengan CO2 atau satuan setaranya. Kemudian dan we have land restoration. So kalau kita lihat Indonesia sendiri telah menyerahkan dokumen komitmen iklim nasional kepada UNFCCC dengan mengumumkan target pengurangan emisi sebesar 29% dan sebesar 41% dengan bantuan internasional di tahun 2030. Nah, untuk mencapai target tersebut diperlukan upaya pemulihan lahan gambut yang disebut dengan restorasi gambut. Tentu banyak lagi PR yang seperti pemulihan lahan bekas tambang dan lain-lain yang harus juga menjadi concern, tidak hanya karena secara politically kalau kita di akademis we are free, kita state of mind-nya seperti apa, tapi masyarakat juga harus punya pressure kepada pemerintah sehingga kemudian pemerintah mampu menjalankan tugas mereka dengan baik. Jadi ini tentu menjadi PR kita semua adalah bagaimana mengedukasi diri dan membangun kesadaran lingkungan. Terutama ya, kalau kita we cannot do big things, kita bisa mulai dari keluarga atau teman terdekat dengan building awareness bahwa ekonomi ramah lingkungan itu sangat penting dan akan berdampak ke masyarakat di masa depannya. Jadi untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan, we need basically industri ekonomi yang betul-betul care terhadap kondisi lingkungan kita. Baik Bapak dan Ibu sekalian, demikian sharing dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih banyak atas kesempatan yang sudah diberikan kepada kami. Terima kasih. Tadi menarik sekali yang disampaikan ya, why it matters-nya sebenarnya udah kelihatan sekali di keseharian kita dan dari sungai, dari sampah itu semua konkret yang kita rasakan begitu. Dan tadi disampaikan bahwa time it's not instant ya, tapi juga di sisi lain juga time juga apakah kita sudah melakukan yang semestinya, are we doing enough maksudnya ya. Karena ada batasan-batasan tertentu di mana barangkali iklim ini sudah tidak bisa menunggu aksi-aksi perubahan kita. Dengan begitu saya coba masuk arahkan kepada sesi yang kedua, barangkali bisa dieksplor apa yang dinamika yang terjadi, are we doing enough gitu di Indonesia soal kebijakan ya, dinamikanya seperti apa. The floor is yours, Mbak Grita, silakan. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, sebenarnya suara saya agak tadi agak bergema. Oke, tapi semoga sekarang bisa terdengar dengan baik. Selamat siang Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua. Terima kasih banyak sudah mengundang kami dari ICEL. Nama saya Grita Nindarini. Saya biasa dipanggil Ninda. Saya dari Indonesian Center for Environmental Law. Jadi kami adalah salah satu lembaga non-governmental organization yang fokusnya dalam pengembangan hukum lingkungan. Hal menarik, mungkin sekalian bisa boleh minta tolong share screen kepada panitia untuk materi saya. Hal menarik ketika kita membicarakan terkait dengan tentunya transisi energi, bagaimana tadi di video awal kita telah melihat satu, bagaimana kondisi energi kita business as usual saat ini itu sangat memberikan dampak terhadap krisis lingkungan, karena kita mengetahui bagaimana kita saat ini masih cukup tergantung, bukan sangat ya, masih sangat bergantung kepada energi fosil, dan dorongan begitu untuk kita bisa bertransisi energi ke energi yang lebih bersih itu semakin menguat saat ini. Nah, satu hal tadi Bu Emi telah menyampaikan bagaimana sebenarnya ada berbagai challenge yang ditemukan untuk kita bisa bertransisi ke energi bersih gitu ya, karena memang
setelah sekian tahun dan setelah sekian lama kita bertumpu kepada energi fosil, tentunya energi bersih atau energi terbarukan ini membutuhkan bantuan dalam tanda kutip dari semua lini untuk bisa memiliki level of playing field yang sama dengan energi fosil, pada akhirnya mereka bisa compete, kira-kira begitu. Dan disinilah sebenarnya peran hukum melalui kebijakan, regulasi itu menjadi sangat amat penting. Dan satu hal mungkin saya mau dari slide saya yang pertama ini, bahwa ini teman-teman IESR yang membuat survei bahwa melihat bagaimana risiko hukum atau legal risk dan political risk itu masih menjadi salah satu risiko yang sangat amat tinggi, dan membuat pelaku usaha mungkin atau mostly pelaku usaha enggan gitu untuk bisa berinvestasi di Indonesia terkait dengan energi terbarukan. Oleh karena itu nanti kita mungkin akan coba bahas bagaimana dinamika regulasi kita terkait dengan transisi energi, apakah memang masih banyak challenge-nya atau sudah baik, atau apa saja lagi yang perlu kita perkuat, kira-kira begitu. Boleh di next? Ya, saya mencoba membuat satu dulu. Sebenarnya kita melihat bagaimana komitmen kita secara nasional dan komitmen terhadap internasional, bagaimana kita berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca dari sektor energi, dari dokumen NDC kita, dokumen long term strategy LCCR kita, bagaimana kita berharap pemerintah ini betul-betul memperhatikan dokumen ini, di mana di sini dikatakan bahwa kita akan terus mendorong pembangunan energi terbarukan ke depannya, dan tidak hanya di sektor pembangkit listrik saja, tapi juga akan ada dekarbonisasi di sektor transportasi dan industri. Meskipun memang kami masih mencatat masih ada penggunaan seperti carbon capture storage misalnya, atau di LTS LCCR itu juga masih ada bagaimana fokusnya terhadap coal gasification atau coal liquefaction gitu ya, hilirisasi batu bara, itu juga masih menjadi salah satu catatan. Boleh next kembali. Nah, kami mencoba membuat pemetaan, sebenarnya bagaimana pemetaan regulasi yang ada saat ini dalam mendorong transisi energi di Indonesia. Ini pemetaan ini kami buat ini berdasarkan riset teman-teman PSE UGM, dan saya coba masukkan sedikit modifikasi tambahan. Ini sebelum tahun 2021, karena tahun 2021 ada beberapa perubahan, nanti di slide saya selanjutnya. Bagaimana memang saat itu regulasi-regulasi yang sifatnya strategis atau yang sifatnya di tataran undang-undang begitu, itu masih banyak yang sayangnya memang kurang mendukung untuk bisa mempercepat transisi energi kita. Karena ketika kita bicara pemetaan regulasi dan bagaimana regulasi dapat mendorong transisi energi, kita tidak hanya bicara apakah sudah cukup insentif begitu untuk energi terbarukan, itu iya di satu sisi, tapi di sisi lain apakah regulasi kita juga didesain sedemikian rupa untuk pada akhirnya bisa mengendalikan produksi dan konsumsi batu bara dan energi fosil lainnya, dan bagaimana bisa mengendalikan produksi dan konsumsi energi fosil lainnya tentunya begitu. Jadi harus dilihat dari dua sisi, tidak hanya dari energi terbarukannya saja, insentif untuk merekanya, tapi di sisi lain bagaimana pengendalian dari sisi energi fosilnya itu harus terus dilakukan gitu. Dan sayangnya memang kami melihat sebelum tahun 2021 saat itu ini pemetaan regulasinya banyak sekali regulasi-regulasi yang sifatnya strategis, yang sifatnya undang-undang, itu justru masih memberikan ruang yang besar untuk bisa mengeksploitasi batu bara dan memberikan insentif yang sangat amat besar dari segi finansialnya, kemudian dari segi insentif dan kemudahan dalam dokumen-dokumen lingkungan misalnya seperti itu justru masih lebih banyak terhadap batu bara, di sektor batu bara. Dan di sisi lain juga masih ada challenge dari cara untuk penentuan harganya, yang kita masih berfokus pada BBP, harga listrik, yang itu dianggap masih belum memberikan insentif lebih terhadap energi terbarukan. Next. Dan kami lihat juga di tahun 2021, tren ini masih belum berubah ternyata. Jadi meskipun sudah ada beberapa regulasi-regulasi yang
penting gitu ya, regulasi-regulasi yang memberikan dorongan atau insentif kepada energi terbarukan. Salah satunya Permen SDM 26 tahun 2021 ini tentang yang PLTS atap. Di situ cukup disambut baik gitu ya oleh masyarakat, bagaimana Permen SDM ini seharusnya dapat menjadi salah satu booster gitu untuk bisa pembangunan PLTS atap di Indonesia. Meskipun memang kalau secara hukum regulasi-regulasi yang sifatnya itu peraturan menteri itu adalah sebenarnya regulasi yang sifatnya implementatif. Kita membutuhkan satu regulasi yang kuat seperti dalam levelnya undang-undang gitu atau levelnya peraturan pemerintah. Kenapa? Karena sering sekali secara politik peraturan menteri kita ini berubah ini cukup cepat gitu ya, dalam jangka waktu cukup cepat, dan itu dijadikan sebagai salah satu alasan legal uncertainty bagi pelaku usaha dalam invest di Indonesia untuk energi terbarukan. Nah, oleh karena itu sebenarnya regulasi-regulasi yang sifatnya strategis seperti undang-undang atau peraturan pemerintah yang fokus sekali untuk pengembangan energi terbarukan ini kemudian menjadi sangat amat penting. Boleh di next kembali? Next lagi, maaf. Next lagi, boleh. Ya, dan inilah sebenarnya peluang-peluang dalam regulasi yang sekarang sedang didorong. Ada RUU energi baru terbarukan di sana, kawan-kawan, Bapak dan Ibu sekalian, yang sekarang sedang masuk legislasi prioritas nasional, yang sebenarnya di satu sisi diharapkan dapat menjadi landasan hukum untuk percepatan pembangunan energi terbarukan. Tapi sayangnya di sisi lain masih masuk di sana ada namanya energi baru yang isinya adalah sebenarnya batu bara tercairkan, nuklir di sana masuk, yang kami khawatirkan sebenarnya bagaimana sumber-sumber atau bagaimana insentif-insentif dan dukungan-dukungan ini tidak hanya kepada energi terbarukan saja tapi juga masuk kepada energi baru. Kemudian ada juga rancangan peraturan presiden tentang penghentian operasi PLTU, ya ini yang sebenarnya yang perlu untuk kita sambut baik karena ini memberikan seharusnya arahan yang jelas bagaimana peta jalan ke depannya untuk coal phase out, sebagaimana komitmen kita di COP26 kemarin ya. Kemudian ada RPP kewenangan konkuren yang sekarang sedang dibahas. Ini akan memberikan bagaimana kewenangan yang sangat amat besar kepada pemerintah daerah untuk bisa berpartisipasi begitu dalam pengembangan energi terbarukan. Boleh di next lagi. Raperpres harga energi terbarukan yang diharapkan ini dapat menggantikan skema BPP yang saat ini dilihat tidak terlalu mendukung pengembangan energi terbarukan. Boleh di next lagi. Dan ada beberapa peluang sebenarnya yang bisa untuk dilakukan, bagaimana ada sekarang sedang disusun Grand Strategi Energi Nasional, peninjauan Rencana Umum Energi Nasional dan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional. Ini tentunya bagaimana boleh di next lagi. Yang penting saat ini adalah bagi saya bagaimana pemerintah perlu untuk betul-betul mereview seluruh regulasi-regulasi yang ada, seluruh kebijakan-kebijakan yang ada, begitu, yang mana dan diinventarisir yang mana kebijakan yang memberikan ruang baik untuk pengembangan energi terbarukan yang perlu untuk diperkuat, dan mana kebijakan yang dianggap penghambat. Dan kebijakan yang dianggap penghambat inilah yang kita dorong untuk direvisi atau bahkan mungkin dicabut agar tidak ada kebijakan-kebijakan seperti ini. Dan tentunya kami melihat bahwa pemerintah daerah memiliki peranan yang sangat amat penting. Karena kami melihat ada beberapa regulasi-regulasi penting di tingkat daerah yang justru daerah lebih berkomitmen begitu ya untuk percepatan energi bersih di daerahnya, seperti di Bali, di DKI Jakarta. Boleh next satu lagi. Dan ini karena ini adalah Indonesian Youth SDGs Summit, apa sih yang generasi muda bisa lakukan gitu? Buat saya adalah pertama kita harus mulai dari diri kita sendiri, mulai beralih ke gaya hidup yang rendah karbon, ada hal terkecil misalnya hemat energi, atau mungkin kita bisa mulai dengan semakin sering menggunakan transportasi umum misalnya, dan kemudian sebarkan juga kepada teman-teman, orang-orang di sekitar kamu tentang sebenarnya kenapa sih kita penting untuk memulai gaya hidup rendah karbon, serta kenapa kita harus beralih ke kenapa kita harus beralih ke energi terbarukan, karena memang energi fosil ini sudah di satu sisi
sudah sangat menimbulkan krisis lingkungan kepada kita dan akan berdampak negatif kepada teman-teman di masa yang akan datang. Kepada rekan-rekan mahasiswa, kajian, publikasi itu menjadi sangat-sangat penting. Lihat kawan-kawan, lihat peluang dalam setiap penyusunan kebijakan, seperti tadi ada RUU energi baru terbarukan, misalnya yang sekarang sedang dibahas di DPR, buat kajian, kemudian sampaikan ke DPR, minta waktu untuk berpartisipasi di sana, minta waktu untuk rapat dengar pendapat dengan wakil-wakil rakyat yang ada di DPR misalnya, itu menjadi sangat penting. Dan satu lagi buat saya adalah semua argumen kawan-kawan, semua kajian kawan-kawan, semua ajakan kawan-kawan perlu untuk dilakukan based on scientific evidence. Jadi jangan muncul-muncul lagi ke depannya anak muda tidak tahu apa-apa gitu. Anak muda nggak ngerti kenapa kita harus bertransisi gitu. Tapi tunjukkan bahwa bahwa anak muda juga memiliki peran yang sangat penting untuk pada akhirnya kita bisa bertransisi ke energi terbarukan yang lebih berkelanjutan. Demikian dari saya, mungkin nanti kita bisa akan diskusi lebih banyak di sesi diskusi. Terima kasih. Menarik sekali. Saya sebelum lanjut ingin menyampaikan kepada rekan-rekan semua untuk bisa menuliskan pertanyaannya dalam kolom chat, karena setelah pembicara ketiga kita akan masuk kepada tanya jawab. Tadi disampaikan bahwa frameworknya menarik sekali ya dari ICEL tadi, assessmentnya saya kira menjadi basis yang sangat menarik untuk teman-teman, mudah sekali untuk dipahami di mana saja gap yang sedang terjadi. Dan tadi disampaikan secara khusus ada gerakan yang bagus dari pemerintah pusat, Permen SDM 26 ya 2021 soal PLTS atap. Barangkali nanti kita masuk juga ke pembicara ketiga dari Mbak Vina dari Helio, bisa juga cerita soal potensinya solar PV di Indonesia, kemudian implementasinya seperti apa, tantangannya juga bisa ceritakan, dan barangkali bisa menyentuh juga tadi peluang dari Permen 26 2021, kira-kira gimana ya implementasinya. Waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya pada acara hari ini. Salam kenal juga untuk Mbak Grita dan Mbak Emi. Tadi saya juga mendengarkan dan banyak belajar mengenai sektor renewable energy. Nah, mungkin langsung aja kalau boleh share screen. Ya, sebelumnya saya mau memperkenalkan diri. Saya Melvina dari Helio Sinar. Helio Sinar adalah startup joint venture dari Bakri Power dan Sintek Energi dan Kontrol. Kita sangat fokus pada renewable energy. Oke, mungkin boleh next slide. Ya. Nah, ini yang diprediksi oleh riset dari Australia National University bahwa potensi renewable energy terutama untuk tenaga surya di Indonesia ini sangat besar. Bahkan kalau mengutilize seluruh area di Indonesia termasuk daerah lautnya, di mana bisa membangun floating solar panel, itu potensinya bisa mencapai lebih dari 200.000 terawatt-hour. Nah, selain itu juga memang kalau dilihat dari sekarang tahun 2020 masih sangat sedikit gitu ya penggunaan energi solar panel ini, memang karena yang pertama generation cost-nya itu masih cukup tinggi. Kalau misalnya teman-teman bisa bayangin, mungkin kalau sekarang kita pasang panel surya di atap rumah kita, kalau kita bandingkan harga untuk memasang panel surya ini beserta biaya listrik yang kita bayar, dengan kalau misalnya kita nggak pasang panel surya, kita bayar listrik biasa aja, nah itu akan mencapai break even itu pada 7 tahun. Jadi memang saat ini dikarenakan cost yang masih sangat tinggi, belum terlalu visible gitu ya, walaupun bisa dilihat mungkin sudah banyak proyek yang mengarah ke sana. Itu mungkin bisa next slide. Oke, nah ini sedikit statistik bahwa mungkin ini juga teman-teman sudah tahu ya, kalau saat ini memang jumlah karbon dioksida sudah semakin meningkat. Nah ini di mana kontribusinya terhadap energi itu 73% itu dari global greenhouse gas gitu. Jadi memang saatnya ini sudah ada yang seperti tadi Mbak Grita sampaikan, ini sudah harus transisi mulai dari sekarang. Oke, next. Nah, kemudian Indonesia ini statistik dari tahun 2018 sudah konsisten menjadi top 10 most polluted country di dunia. Jadi saat ini kita peringkat ke-9, cukup tinggi. Boleh next slide.
Ya, nah makanya berdasarkan kondisi yang ada tadi, saat ini kita sangat perlu untuk menseriusi transisi energi ini, di mana target pemerintah kita itu terhadap renewable energy porsinya adalah 23% di tahun 2025. Oke, next. Nah, ini adalah primary energy mix, ini adalah riset dari IESR. Saat ini memang sangat didominasi masih oleh dari energi fosil, jumlahnya itu kurang lebih 90%. Nah, ini kita harapkan ini akan menurun drastis ya mulai dari tahun 2025 ini, di saat nanti generation cost untuk renewable energy itu sudah lebih murah. Nanti generation cost untuk yang fossil fuel ini akan lebih tinggi ya kalau dibandingkan dengan renewable energy, sehingga kita harapkan ke depannya trennya ini bisa menurun. Ini adalah skenario yang sangat optimis. Oke, next. Nah, oke, mungkin boleh ya. Jadi ini adalah riset dari IESR juga. Di sini PV akan menjadi source of energy yang sangat dominan, terutama dari tahun 2040 ya, kurang lebih 20 tahun dari sekarang. Jadi best case skenario atau best policy skenario dari IESR ini kurang lebih 88% dari sumber energi akan diprovide oleh energi surya. Mungkin boleh next. Nah, namun saat ini renewable energy itu hanya 15% dari total electricity generation di Indonesia. Ini statistik tahun 2020. Kalau dilihat, ini ada geothermal, ada hydropower, ada bioenergi, dan solar. Di sini paling besar potensinya itu 208 gigawatt. Nah, ini tapi yang diinstal itu per tahun 2021 ini hanya 0,2 gigawatt. Jadi ini masih sangat kecil ya kalau dibandingkan dengan sumber-sumber energi yang lain. Memang alasan utamanya adalah tadi generation cost yang masih sangat tinggi. Oke, mungkin next. Nah, ini mungkin saya mau sedikit cerita tentang potensi energi surya di Indonesia tuh seperti apa sih. Nah, Indonesia ini memang lokasinya sangat strategis, berada di daerah Khatulistiwa dengan irradiance yang cukup baik, 3-6 kWh ini per meter kubik. Kalau dibandingkan dengan Arab itu lebih dari 6 kWh per meter kubik, sedangkan daerah Eropa yang solar panelnya paling besar, Jerman itu 3 kWh per meter kubik. Jadi Indonesia ini sebenarnya potensinya sangat tinggi melihat lokasi yang seperti itu. Nah, oke, mungkin boleh next. Oke, nah ini saya mau jelasin untuk teman-teman yang mungkin belum familiar tentang cara kerjanya solar panel. Nah, jadi yang pertama, ini adalah panel solar, di mana ini akan menangkap partikel-partikel cahaya matahari, yaitu inputnya adalah DC. Kemudian ini adalah yang nomor 2 ini adalah inverter, jadi input DC ini akan dikonvert menjadi AC. Nah, kemudian untuk energi yang misalnya nih, kalau misalnya panasnya hari ini sangat bagus gitu ya, sehingga penyerapan energinya baik, nah itu akan disimpan di baterai. Nah, untuk pembangunan sendiri sebenarnya bisa hybrid dengan baterai ataupun tidak dengan baterai. Cuman yang sekarang ini trennya itu sudah mulai dengan baterai ya, gitu. Jadi energi yang berlebih itu disimpan di baterai. Untuk lebih advance lagi, sebenarnya nanti bisa energi yang berlebih itu ditransfer balik atau dijual ke PLN. Oke. Boleh next. Nah, ini juga sedikit gambaran lagi, di mana sih kita bisa pasang solar panel gitu, selain di rooftop solar, atap rumah, atap gedung, atau atap pabrik. Nah, ini juga bisa sebenarnya di sawah gitu ya, namanya agrofotovoltaics. Cuman di Indonesia ini belum terlalu berkembang untuk yang agrofotovoltaics ini. Nah, yang kemudian yang terakhir itu adalah floating solar PV yang saat ini sudah dikembangkan ya, pemerintah ngembangin solar PV itu Cirata cukup besar. Gitu. Nah, kedepannya memang selain yang rooftop solar ini, kita juga ada sebenarnya on grid dan off grid ya, jadi langsung di tanah. Nah, itu connect dengan gridnya PLN, atau bisa juga off grid, tidak terkoneksi dengan grid PLN, jadi bisa dibangun di daerah yang 3T, terdepan, terkecil, dan terbelakang, yang sama sekali nggak ada listriknya. Nah, itu bisa dibangun solar panel di sana, karena memang relatif lebih mudah ya untuk memasang solar panel. Oke. Boleh next. Nah, kemudian ini yang mengenai market size, saat ini PLN sudah mulai fokus untuk mentransisi energi dengan mengubah PLTD atau pembangkit listrik tenaga diesel yang ada menjadi PLT renewable energy.
Nah, saat ini marketnya cukup besar, 1,3 gigawatt, yang akan dikonvert menjadi solar power plant itu adalah 650 megawatt atau setengahnya. Jadi rencananya PLN ini akan mulai didestilasi pada tahun ini dalam 5 tahun ke depan. Nah, mudah-mudahan ini programnya memang banyak challenge-nya, terutama dari segi regulasi dan kemudian dari segi teknikal juga banyak challenge-nya, karena memang untuk memasang solar panel ini tidak bisa untuk memprovide listrik semuanya ya. Jadi pemasangannya itu harus saat ini masih harus paralel, memang karena efisiensi solar panel itu saat ini masih terbilang masih relatif rendah, 15% gitu. Jadi dengan memasang solar panel aja itu nggak cukup untuk listrik satu daerah, jadi masih perlu baterai atau mesti connect ke grid yang ada atau existing PLTD. Nah, mengapa PLTD ini perlu diganti? Selain dari mengenai dampak terhadap lingkungannya sendiri, memang generation cost-nya ini cukup tinggi ya, menggunakan fuel yang harganya cukup mahal gitu. Jadi selain itu pemerintah juga melakukan efisiensi dari cost dengan mentransisi menjadi solar panel. Oke, boleh next. Nah, ini sedikit gambaran mengenai PLTD yang ada di seluruh Indonesia dan yang rencananya akan diubah menjadi renewable energy. Cukup besar ya, di sini kita bisa lihat yang paling besar itu adalah di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Kemudian yang bahkan Jawa sebenarnya walaupun kita pengguna listrik terbesar sebenarnya dengan lahan yang kecil itu relatif kecil. Jadi nanti mungkin ke depannya kalau gridnya ini sudah connect antar pulau dari Sumatera dan Kalimantan itu bisa import sumber energi ke Pulau Jawa. Oke, next. Oke, ini adalah PV hybrid tech yang saat ini kita kembangkan, yaitu dengan mengconnect dengan existing grid yang ada, tapi kemudian kita tambahkan baterai. Oke, next. Oke, nah ini mungkin sedikit konsepnya. Yang pertama, di-install paralel dengan PLTD untuk mereduce fuel consumption-nya, kemudian kita menggunakan baterai, dan kemudian secara ekonomi kita lebih murah dibandingkan dengan PLTD. Nah, oke, mungkin boleh next. Saya ingin sedikit menunjukkan tentang proyek yang sudah kita selesaikan saat ini, yaitu PLTS Hybrid Selayar sebesar 1,3 megawatt peak. Ini adalah PLTS terbesar hybrid dari PLN. Kita joint venture dengan 2 perusahaan yang lain dan alhamdulillah sudah selesai. Untuk Selayar sendiri ini penduduknya sekitar 130.000 jiwa gitu. Jadi bisa dibayangin PLTS 1,3 megawatt peak ini cukup untuk dengan connect dengan grid yang ada itu bisa untuk cukup memberikan listrik untuk 130.000 jiwa yang ada. Mungkin itu aja sharing dari saya. Nanti mungkin lanjutannya bisa di sesi Q&A. Terima kasih. Makasih Mbak Vina. Menarik sekali ya, kita tadi berangkat dari yang really global green economy, disinggung juga blue economy, habis itu ngomongin soal regulasi kebijakan, dan tadi ditutup dengan Mbak Vina yang bicara juga soal implementasinya itu seperti apa sih gitu ya. Bahkan tadi menggambarkan ya buat adik-adik yang teman-teman yang mungkin belum paham begitu ya how it works gitu, tadi udah digambarkan how solar PV works dan juga potensinya yang luar biasa di Indonesia, baik itu untuk renewable energy secara keseluruhan maupun PV. Tadi yang menarik juga saya tangkap dari Helio ini soal PV hybridnya ya, bukan saja memberikan tadi akses begitu ya, tapi juga menjadi real action terhadap green economy saya kira, karena juga masuk kepada daerah-daerah terpencil ya untuk mulai juga membangun ekonomi hijau. Nah, saat ini kita sekali lagi saya ingatkan buat rekan-rekan peserta hadirin semua pada acara siang hari ini, untuk pertanyaan bisa diajukan ke dalam Q&A yang ada di dalam chat room. Ada beberapa pertanyaan yang masuk dan saya akan mulai dari pertanyaan yang ditujukan kepada Ibu Emi nih. Kira-kira Mbak Emi tadi disampaikan soal green economy ya, ekonomi hijau. Sebenarnya indikatornya apa sih? Tadi kan sempat ngomong soal beberapa solution and opportunity, tapi kalau dibicarakan we are there atau we are not there, indikatornya itu apa sebenarnya? Sebuah negara itu sedang mengadopsi ekonomi hijau. Baik, terima kasih banyak atas pertanyaan yang
diberikan kepada kami. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang indikator apa yang digunakan oleh suatu negara ketika dia memasuki fase green economy, kalau mau dikerucutkan kembali ke green energy, of course tidak ada satu negara yang memiliki platform yang khusus bahwa dengan indikator ini bahwa dia sudah masuk pada green economy. Having said that though, ketika kemudian policy making itu dia concern terhadap unsur lingkungan, bagaimana keberlangsungan lingkungan, despite kita tidak perlu hanya mengkerucutkan pada sektor energi saja, tapi di bidang apapun kalau dia concern terhadap lingkungan, again back to the konsep epistemologi dari green economy itu sendiri, maka ketika dia sudah concern terhadap lingkungan, itu sudah salah satu indikator utama kita bisa mengatakan bahwa negara ini sudah memasuki fase sudah secara politically concern terhadap green economy. Itu pertama. Kemudian yang kedua adalah kalau kita lihat sendiri dari Indonesia sendiri, sebenarnya kita sudah memasuki pada fase itu ya, sebenarnya sudah konsepnya sudah dimulai dari sejak lama. Dan kita lihat seperti misalnya di Sulsel itu Sulawesi Selatan, wind power sudah dimulai, kemudian shifting ke biodiesel, terutama di era Presiden Joko Widodo di dalam RPJMN sendiri itu concern terhadap lingkungan itu sangat ditekankan sekali. Kemudian penggunaan transisi energi ke listrik, mobil listrik, itu sudah ada dalam program pemerintah juga. Jadi kalau kita lihat secara ukuran secara kuantitatif, kemudian dari kalau kita ingin menentukan dari berapa persen suatu negara dengan indikator ini kemudian dia sudah masuk pada green economy, I think that's a question is very hard to answer karena tidak ada clear definitif gitu berapa secara kuantitatif berapa persen dia sudah memasuki skala green economy. I think that is my answer. Thank you very much. Terima kasih. Ya nih apalagi sekarang yang tambah menantang ada lagi term yang namanya digital economy ya, dan I think that's also something yang making the dimension of moving forwardnya juga tambah menantang. Ada pertanyaan lagi nih, barangkali kalau sekarang pertanyaannya itu mungkin bisa ditujukan kepada Mbak Ninda sama Mbak Vina ya. Jadi kan tadi disebut terhadap beberapa kebijakannya. Kebijakan sama implementasinya itu gimana sih sebenarnya realnya gitu ya. Banyak dari ujung ada undang-undang, kalau cascading dari undang-undang, PP, terus turun ke bawah sampai peraturan menteri. Tadi juga sampai nanti ganti-ganti tuh gitu ya. Tapi juga ada undang-undang mungkin yang pada akhirnya itu belum diimplementasikan gitu ya. Walaupun sudah ada di situ tapi sampai peraturan itu nggak ada tuh ya Mbak ya. Tapi di sisi lain juga ada yang peraturannya tapi pada saat itu implementasinya tuh masih tricky nih. Jadi mungkin bisa share thoughts the gap ya antara the regulation atau kebijakan yang ada dengan dengan implementasinya. Ya, mungkin boleh dari saya dulu ya. Nanti mungkin Mbak Melvina bisa menambahkan. Kalau dari saya gini, ini kita tidak hanya bicara transisi energi, tapi kita bicara keseluruhannya. Tapi ini jadi sangat relevan kita bicara ini. Yang memang menjadi challenge adalah monitoring dan evaluasi atas keefektifan dari satu regulasi, gitu. Itu satu. Dan yang kedua yang jadi challenge adalah apakah regulasi kemudian menjawab permasalahan gitu. Yang itu yang kadang impact assessment itu yang harusnya sudah muncul di awal pada saat penyusunan regulasi yang kadang-kadang luput gitu. Jadi saya ambil contoh misalnya kita tuh sebenarnya sudah punya undang-undang energi sebenarnya gitu. Tahun 2007. Kemudian undang-undang itu mensyaratkan untuk mendorong energi terbarukan. Jadi kita mendorong energi terbarukan itu sebenarnya bahkan nggak sekarang, dari tahun 2007 mungkin kita sudah punya misi gitu ya untuk mendorong energi terbarukan. Dengan harus ada beberapa implementasi peraturan. Nah, sampai 2022 implementasi peraturan itu belum pernah ada. Peraturan pemerintah tentang energi terbarukan yang amanat dari undang-undang energi itu belum pernah ada gitu. Jadi yang kemudian sekarang pada akhirnya dieskalasikan. Jadi saya bahas di presentasi saya sekarang naik jadi undang-undang
rancangan undang-undang energi baru terbarukan, meskipun memang masih ada catatannya di sana begitu. Jadi memang yang yang menjadi challenge di kita adalah bagaimana monitoring dan evaluasi terhadap keefektifan satu regulasi itu memang masih sangat minim sekali di seluruh sektor, yang kemudian banyak regulasi-regulasi ini yang keluar pada akhirnya tidak efektif dan quote unquote jadi kayak semacam cek kosong gitu, yang sebenarnya diharapkan regulasi ini bisa mendorong pengembangan energi terbarukan misalnya. Tapi di sisi lain juga ada pembentukan regulasi yang kurang tepat gitu. Misalnya gini, tantangan transisi energi ini apa sih? Gitu. Tadi saya lihat di Q&A itu salah satu penanya ada yang bertanya bahwa kan untuk transisi energi kita membutuhkan sinergi dengan lembaga terkait, gitu kan. Sinergi dari semua lembaga ini kan kalau kita terjemahkan dalam bentuk peraturan, itu tidak bisa levelnya hanya peraturan menteri saja gitu. Karena kalau peraturan menteri itu kan dia di bawah satu jurisdiksi menteri gitu kan, sebenarnya tidak memerlukan harmonisasi yang lebih. Kita memerlukan regulasi yang lebih higher degree-nya gitu, yang sebenarnya inilah yang sekarang sedang dicoba untuk digodok, bagaimana pada akhirnya peta jalan ini diharapkan ke depannya bisa menjawab tantangan adanya tingkat minimnya sinergitas gitu ya antar lembaga yang selama ini menjadi tantangan pengembangan energi terbarukan. Kira-kira gitu dari saya. Mbak Vina ada pandangan? Ya oke, mungkin saya tambahin dari segi praktek di lapangan ya, dengan pengalaman untuk program derisiliasi PLN. Memang saat ini yang awalnya itu dari tahun 2020 rencana PLN sampai sekarang ini memang agak ada lagged sampai tahun ini. Nah itu yang pertama adalah alasannya karena alasan teknikal. Jadi memang saat ini efisiensi dari solar panel itu masih cukup rendah, sekitar 14-15%. Nah, jadi dengan kebutuhan listrik yang ada, kemudian lahan yang ada untuk membangun solar panel ini, nah itu tidak dapat mensuplai secara signifikan gitu. Dengan kalau misalnya kita bandingin dengan tadi ya, misalkan kita mau mengganti PLTD yang ada dengan PLTS. Nah, untuk menghasilkan listrik yang sama dengan jumlah yang sama atau full capacity, nah saat ini tuh generation cost-nya masih cukup tinggi gitu. Jadi yang kita bisa lakukan adalah kita menghemat, yaitu misalnya nih instead of kita bikin baterai untuk fulfill 100% kapasitas yang ada untuk bangun PLTS, mungkin kita bisa hanya bangun 60% aja kapasitinya gitu, dengan harapan kita bisa menghemat, sedangkan 30% sisa yang dibutuhkan itu masih disuplai dengan PLTD yang ada. Nah ini untuk menerapkan 60% ini kan banyak sekali komponennya ya, seperti baterai, kemudian inverter, kemudian solar panel. Nah untuk secara teknis sendiri, nah ini baik dari pemerintah maupun praktisi ya, memang kita masih sangat kekurangan orang teknis yang bisa untuk membuat sistem yang sangat efisien gitu. Nah kebetulan kami bekerja sama dengan Sintek Energi dan Kontrol, dan ini mereka cukup sering ya mengadakan edukasi mengenai teknis pemasangan solar panel gitu. Nah di sini karena lack of mungkin pengetahuan teknis yang saat ini ada di Indonesia, nah itu menyebabkan untuk proses derisiliasi ini, atau mungkin soalnya tuh di setiap di setiap dokumen tender itu ada syaratnya. Jadi misalnya nih baterai ini harus berapa besarnya, kemudian solar panel ini harus berapa besarnya. Nah ini untuk menghasilkan energi dengan targetnya seperti apa. Nah untuk masing-masing jumlah komponennya ini karena lack of technical knowledge, nah ini sulit gitu ya, masih sulit. Nah sehingga dan terutama untuk mungkin daerah-daerah yang sangat off grid gitu ya, yang sangat jauh gitu. Nah makanya dengan alasan ini banyak sekali yang akhirnya memakan waktu cukup banyak gitu untuk solve masalahnya. Nah mungkin kira-kira pandangan saya seperti itu kalau di lapangan, karena saat ini untuk technical skill-nya itu masih lagged yang kita punya. Thank you. Jadi sebenarnya rumit banget ya dari kebijakan kertas itu, terus ngomongin ujung-ujungnya di cost tadi, dan bahkan tadi isunya juga ada di SDM ya gitu ya, ada di SDM. Ini mungkin ada pertanyaan lagi.
pertanyaannya ini bicara soal mungkin balik kepada Mbak Emi ya, terkait ekonomi hijau sendiri, mungkin kalau dilihatnya tuh posisi Indonesia tuh di mana ya saat ini ya, where are we now gitu ya, in terms of this. Tadi sebenarnya sudah disebutkan ya, in terms of big policy-nya ya, di RPJMN sudah disampaikan begitu ya, tapi in terms of mungkin implementasinya seperti apa, ada beberapa tantangan ya dari implementasi, dan kira-kira pandangannya ada nggak ya terhadap posisi kita itu sebenarnya di mana, dan kalau bisa mempinpoint, I think the main challenge-nya di mana yang kita harus perbaiki, itu bisa di-share juga pandangannya Mbak Emi. Baik, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Ada dua hal mungkin yang bisa saya gambarkan di sini. Tadi pada penjelasan saya pada ketika di sesi saya itu kami menyebutkan bahwa ketika kemudian pemerintah mengeluarkan satu policy, itu terjadi shock kepada masyarakat. Let's say sekarang kita, yang tadi saya sebutkan bahwa kita ada shock terhadap harga minyak goreng sekarang. Ternyata kalau kita telusuri bahwa kebijakan pemerintah di tahun 2020 yang menggenjot kebijakan B30, ternyata pada implikasinya 1 tahun kemudian itu sangat berdampak pada kenaikan harga CPO, which is kemudian men-trigger produsen CPO untuk mengekspor barangnya, dan memang terjadi shifting konsumsi dari untuk industri CPO berbasis industri untuk B30 sendiri, kemudian untuk konsumsi minyak goreng, sehingga yang terjadi di masyarakat adalah kemudian ke pemerintah mengatakan bahwa pemerintah tidak care terhadap masyarakat banyak, akibatnya karena harga minyak goreng naik gitu. Padahal sebenarnya dalam satu sisi, inilah yang menjadi challenge ketika kita membuat kebijakan dan formulasi kebijakannya. Harus secara very wise menghitung externality yang terjadi dari kebijakan tersebut. Kita pada satu titik poin ingin transisi energi yang bagus, tapi kita harus tahu bahwa kalau kita penghitungan secara economic growth atau GDP growth, kita masih sangat besar ditopang oleh konsumsi rumah tangga. Jadi kalau misalnya harga komoditas barang pokok termasuk minyak goreng itu tinggi, itu most likely bisa saja berimplikasi terhadap inflasi, sehingga kemudian akan tergambar menekan konsumsi rumah tangga yang akan tercermin pada pertumbuhan GDP kita. Itu salah satu. Namun kemudian, pasti ketika ada kebijakan, ada kemudian externalities, itu yang mungkin kita perlu berpikir bersama atau mengingatkan bersama, bekerja bersama dengan pemerintah untuk saling membantu, bahwa ketika terjadi kebijakan ini, implikasi terhadap sesuatu komoditas bisa terjadi seperti ini. Kemudian yang kedua adalah, seperti tadi yang saya sebutkan, bahwa sebenarnya pemerintah sudah memperkenalkan pajak karbon. Salah satu kemungkinan eksternalitis dari pajak karbon ini adalah tidak semua infrastruktur di daerah itu mampu mendukung kebijakan ini, karena secara monitoring misalnya nih perusahaan yang berada di tengah let's say pegunungan Papua, how can you control that? Apakah ada resource untuk mengontrol itu? Sama dengan misalnya operasi pasar minyak goreng di seluruh Indonesia. Ada berapa resource dan cost yang harus kita keluarkan untuk mengontrol betul-betul harga itu sesuai yang betul-betul ditetapkan oleh pemerintah, misalnya harga eceran tertinggi HET-nya seperti apa, itu is very difficult. Kemudian pajak karbon, berarti kalau kita menerapkan ini, most likely perusahaan yang interested to invest adalah perusahaan-perusahaan yang betul-betul based maybe di negara-negara maju, sedangkan kita tahu sendiri bahwa tidak semua investor itu berasal dari negara maju. Ada juga negara-negara yang let's say berada di rentang menengah dan maju ya, yang mungkin in practice itu tidak sesuai sebenarnya dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Therefore kita berusaha gitu, tapi within ketika berusaha seperti kita mengeluarkan kebijakan B30, kemudian pajak karbon, di tengah implementasi dari kebijakan tersebut pasti ada externality-nya. Jadi I think menjadi menjadi kewajiban buat kita semua untuk berkontribusi ketika kemudian ada hal yang bisa diperbaiki, kita bisa memperbaiki secara bersama. Demikian dari kami, terima kasih banyak. Thank you. It's very complex. Saya coba tadi perhitungannya
di satu sisi tadi ya, itu contoh yang sangat baik ya, yang disampaikan oleh Mbak Emi. Satu sisi kita bicaranya pengen ngomongin soal food gitu ya, tapi di sisi lain juga nanti ngomongin soal energy security gitu ya, energi bersih begitu. Itu juga jadi isu yang berat tuh. Ini saya boleh dibantu turunkan layarnya. Pertanyaannya? Ada pertanyaan lagi? Bisa diturunkan, bisa di scroll down. Boleh di scroll down. Scroll down, bisa di scroll down ya. Ada pertanyaan lagi untuk Mbak Vina ya. Jadi pertanyaannya tuh sebenarnya faktanya tuh tadi jelas ya. Saya coba refresh. Tapi the facts are evident bahwa potensinya seperti apa. Bahkan gapnya aja tadi kita very lacking to realize gitu untuk mengimplementasikan apa yang kita punya potensinya. Bahkan juga soal udara seperti itu gitu ya. Nah, teman-teman di audiens ini pengen tahu gitu, kira-kira edukasinya tuh seperti apa ya, yang pas gitu ya. How can we move itu? Tadi bahkan sampai udah ngasih contoh, kita sampai malah edukasi ngetrain orang-orang supaya bisa nih ngebantu bikin pasar gitu ya. Ada thoughts nggak di situ? Dan mungkin juga nanti dari rekan-rekan yang lain juga bisa ngasih pandangan, karena I think that's a very important question. Silakan dulu Mbak Vina. Ya, oke. Thank you Mas pertanyaannya. Jadi memang saat ini yang terkait dengan teknis itu sangat perlu edukasi gitu ya. Jadi mungkin kalau dari saya sendiri mungkin bisa kalau misalnya di kampus itu mungkin bisa dibikin khusus gitu ya untuk pemasangan PLTS ini. Karena kayak misalnya saat ini engineer yang kita punya itu adalah elektro gitu. Bahkan yang elektro sendiri itu belum semua teknisi elektro itu mampu untuk memasang PLTS gitu. Jadi teknisi PLTS yang kita punya itu memang dia mampu karena dia sekolah S2 dan S3 di di Belanda dan di Korea gitu. Untuk specifically gitu ya, satu mereka bikin teknologi inverter, berhasil membuat teknologi inverter gitu yang di Indonesia belum pernah ada gitu. Nah, yang kedua juga memang sebenarnya ini adalah menjadi push gitu ya untuk pemerintah sendiri, karena memang kita saat ini masih impor baik baterai maupun solar panel dengan harga yang sangat tinggi gitu. Sedangkan pemerintah ini pengen 40% komponen dari PLTS ini di provide oleh Indonesia atau dengan TKDN gitu. Jadi sebenarnya ini adalah satu cara untuk push pemerintah untuk mendorong sektor yang bisa membangun solar panel dan baterai gitu. Nah, mungkin kira-kira dari itu Mas. Kira-kira seperti itu Mas jawaban dari saya. Alright. Kalau dari Mbak Ninda atau Mbak Emi ada pandangan juga soal ini? Ini terkait how we educate ya. Yes. Iya, saya rasa gini, di satu sisi kita tidak hanya penting untuk tidak hanya mengeducate dari sisi supply-nya, tapi penting juga untuk mengeducate dari sisi demand buat saya. Bagaimana misalnya perlu, kalau saya ini hal-hal kecil ya, saya aja sudah mulai banyak misalnya barang-barang kecil yang dia sudah menggunakan energi terbarukan, misalnya chargernya tapi dari solar gitu kan, yang dibawa kemana-mana, kemudian ditaruh di backpack, jadi sambil naik ojek misalnya, terus itu sambil ngecas gitu kan, itu udah banyak dijual di mana-mana gitu. Jadi itu di satu sisi demand bagaimana kemudian kita perlu untuk bisa mulai mengganti gaya hidup kita menjadi gaya hidup rendah karbon sebenarnya. Jadi buat saya di satu sisi kita perlu untuk mempersiapkan mentraining mereka yang karena tadi ada istilah juga green jobs gitu ya, untuk bisa berpartisipasi dan mempersiapkan Indonesia siap untuk bertransisi dari energi fosil ke energi terbarukan dari sektor tenaga kerjaan dari sisi supply-nya, tapi di sisi lain ya kita harus menyiapkan demand itu gitu. Dan demand itu sebenarnya nggak hanya dari yang perusahaan-perusahaan skala besar atau nggak harus dari yang skala rumah tangga kalau kita mau lihat yang lebih kecil, tapi dari diri sendiri juga kita bisa menyiapkan demand itu gitu loh. Jadi itu sih bagaimana kita perlu untuk educate orang bahwa sebenarnya untuk transisi energi ini tidak harus a big action, tapi dari small action sebenarnya kita juga bisa berpartisipasi. Kalau buat aku kayak gitu. Thank you.
Mbak Emi, ada apa tambahan pandangan? Baik, terima kasih. Kalau berdasarkan dari kami ya, there's two things. Pertama, kalau kita educated, it's gonna take a long time. Dan kita harus patient, kita harus butuh kesabaran untuk mengedukasi masyarakat. Kan it takes a long time. Tidak mesti harus dalam energi terbarukan. Salah satu contoh misalnya di Jakarta penggunaan kantong plastik gitu. Ketika awal-awal diterapkan kebijakan tersebut, resistance dari masyarakat itu pasti banyak sekali. Aduh, ini merepotkan, ini kalau pakai paper bag, cepat robek, etc. Dan there is second alternative untuk itu. Jadi kalau misalnya kita ingin transisi energi, satu hal yang sebenarnya bisa kita lakukan secara cukup lebih singkat dibandingkan dengan edukasi. Tentu edukasi itu penting ya, tapi it's going to be a very long time. It takes maybe 2, 3 years, 4 years, and maybe dalam 10 tahun baru kemudian kita berbicara tentang lingkup Jakarta, the smartest, the most educated society di Indonesia yang bisa bagi sampel yang bisa mengadopsi tersebut gitu. Kita berbicara tentang 270 juta penduduk di Indonesia yang kalau kita mau educated all of them, it takes gonna be really a long time. Karena Anda akan surprise kalau misalnya ke Papua, you going to surprise ketika ketemu kemudian orangnya bahkan tidak bisa berbicara, kemudian tidak bisa mengoperasikan teknologi, etc. You going to be surprised karena minded dari policy maker di Indonesia karena dia berasal dari kawasan lokasi yang elitis, kemudian masyarakat yang elitis, jadi mindsetnya itu bersifat elitis. Maka penting untuk melihat kita bahwa kalau kita educated, maybe perhaps in Java is going to be quite easier kalau di compare dengan another part of Indonesia. Tapi second thing sebenarnya kalau kita ingin lebih short term dari edukasi, while kita melakukan edukasi kepada masyarakat, kita sebenarnya bisa melakukan dengan pendekatan pricing gitu. Jadi kalau misalnya pricing, let's say menggunakan solar panel is a way cheaper dengan membayar listrik per bulan dari masyarakat, eventually masyarakat pasti akan pindah karena semua di Indonesia itu salah satu masyarakat yang very sensitive to price. Jadi masyarakat itu kayak misalnya nih, mungkin Rp500 buat Anda yang punya cukup banyak uang, buat Anda itu is nothing gitu. Tapi ketika kemudian Anda bergabung atau bersosialisasi dengan masyarakat bawah, Rp500 itu adalah cost yang sangat sensitif buat mereka. So I think kalau kita pemerintah just bekerja sama dengan swasta atau BUMN, itu bisa menyediakan energi alternatif, renewable energy yang way cheaper, more accessible bagi society, itu pasti masyarakat akan memilih produk tersebut. Saya sedikit cerita, very brief, ketika saya penelitian di Raja Ampat, I stayed there for 6 months. Itu banyak masyarakat di pulau tidak memiliki akses terhadap listrik, tapi di sana itu ada solar panel. So the question is kenapa masyarakat memakai solar panel di sana? Padahal this is the most remote island gitu di Indonesia. The answer is very simple, because there is no option, dan ini tuh lebih murah dibandingkan misalnya mereka memakai solar gitu dan bensin. Jadi kalau misalnya dari segi pricing dia way cheaper, I think is more easier for society to shifting basically their choice. I think seperti itu jawaban dari kami. Terima kasih banyak. Thank you Mbak Emi, tajam sekali pengamatannya dan komennya dari rekan-rekan semua. Dan saya kira ini juga jadi bagian ya dari Indonesia Youth SDG Summit 2022 yang diselenggarakan oleh Universitas Bakri. Ini jadi bagian dari edukasi dan rasanya juga ada dari lembaga, dari instansi yang lain juga ikut mendengar, barangkali jadi masukan saran buat kita semua untuk mengembangkan energi bersih yang terjangkau. Mengingat waktu yang terbatas, saya perlu selesaikan sesi ini. Terima kasih sekali atas kesempatan dan waktunya. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada rekan-rekan MC. Makasih. Terima kasih kepada para narasumber kita, Ibu Asmiati Abdul Malik, Mbak Grita Anindarini Widyaningsih, dan Mbak Melvina Wildasari, serta Bapak Fazlur Hasan sebagai moderator di sesi kedua pada siang hari ini. Kami mohon berkenan untuk Bapak Fazlur, Ibu Asmiati, Mbak Grita, dan Mbak Melvina untuk tetap bergabung karena kita akan melaksanakan sesi foto bersama untuk mendokumentasikan momen kebahagiaan pada hari ini. Baik, apakah sudah siap?
Oke, kita hitung mundur. 3, 2, 1. Baik. Baik, hadirin para peserta sekalian, rangkaian sesi kedua pada siang ini telah berakhir. Diskusi berikutnya kita akan membahas topik masa depan kota terhadap transportasi publik ramah lingkungan. Para peserta Indonesian Youth SDG Summit 2022 diharapkan untuk tetap di tempat karena kita akan bertemu kembali di sesi diskusi berikutnya pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat dan setelah beberapa video berikut ini.